Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di Jumat Barokah ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada kesempatan ini saya kembali Profesor Samsia akan menyampaikan suatu kisah yang dapat dijadikan bahan renungan bagi kita untuk menapaki hari-hari kita ke depan. Nah, kisah ini saya beri judul dengan Rawatlah istri pertama Anda selagi masih ada waktu. Video ini akan berkisah tentang seorang raja yang memiliki 4 istri. Tapi ternyata istri pertamalah yang paling setia dan paling bersedia menemani sang raja kemanapun raja pergi. Namun sebelum menonton video ini, saya kembali memohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai untuk like, komen, dan share video ini agar lebih bermanfaat kepada yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan suatu tayangan tentang kisah raja dengan 4 orang istri. Dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai 4 istri. Tentu saja istri-istri raja ini pasti semuanya cantik-cantik dan menawan. Ya. Tentu raja pun sayang pada keempat istrinya ini. Raja ini sangat mencintai istri keempatnya dan selalu menghadiahkannya pakaian-pakaian yang mahal dan memberinya makanan yang paling enak. Hanya yang terbaik yang akan diberikan kepada sang istri ini. Demikian sang raja memperlakukan istri keempatnya. Dia juga sangat memuja istri ketiganya dan selalu memamerkannya ke pejabat-pejabat kerajaan tetangga, kepada masyarakat tempatnya menjadi raja. Oleh karena itu, raja sangat memuja istri ketiganya ini karena dia takut suatu saat nanti istri ketiganya ini akan meninggalkannya. Namun sang raja juga menyayangi istri keduanya. Karena istrinya yang satu ini merupakan tempat curahan hatinya yang akan selalu ramah, peduli, dan sabar terhadapnya. Pada saat sang raja menghadapi suatu masalah, dia akan mengungkapkan isi hatinya hanya pada istri kedua, karena dia bisa membantunya melalui masa-masa sulit. Istri pertama raja adalah pasangan yang sangat setia dan telah memberinya kontribusi yang besar dalam memelihara kekayaannya maupun untuk kerajaannya. Akan tetapi si raja tidak peduli terhadap istri pertamanya ini, meskipun sang istri begitu mencintainya. Namun tetap saja sulit bagi sang raja untuk memperhatikan istrinya itu. Saudara-saudara penonton, hingga suatu hari sang raja jatuh sakit dan dia sadar bahwa kematiannya sudah dekat.
Sambil merenungi kehidupannya yang sangat mewah itu, sang raja lalu berpikir, saat ini aku memiliki 4 istri di sampingku. Tapi ketika aku pergi, mungkin aku akan sendiri. Lalu bertanyalah ia pada istri keempatnya, istriku, sampai saat ini aku paling mencintaimu. Aku sudah menghadiahkanmu pakaian-pakaian yang paling indah dan memberi perhatian yang sangat besar hanya untukmu. Tapi sekarang aku sekarat. Apakah kau akan mengikuti dan tetap menemaniku? Demikian pinta sang raja. Tidak akan, balas si istri keempat itu. Lalu ia pun pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Jawaban istrinya itu bagaikan pisau yang begitu tepat menusuk jantungnya. Raja yang sedih itu kemudian berkata pada istri ketiganya, aku sangat memujamu dengan seluruh jiwaku, namun sekarang aku sekarat. Apakah kau tetap mengikuti dan selalu bersamaku? Tidak, sahut sang istri. Hidup ini begitu indah. Saat kau meninggal, aku pun akan menikah kembali. Perasaan sang raja pun hampa dan membeku ketika mendengar jawaban istri ketiganya itu. Beberapa saat kemudian, sang raja bertanya pada istri keduanya, selama ini, bila aku membutuhkanmu, kau selalu ada untukku. Jika nanti aku meninggal, apakah kau akan mengikuti dan terus di sampingku? Demikian sang raja memelas. Maafkan aku, untuk kali ini aku tidak bisa memenuhi permintaanmu, jawab istri keduanya. Yang bisa aku lakukan hanyalah ikut menemanimu menuju pemakamanmu. Lagi-lagi, jawaban si istri bagaikan petir yang menyambar dan menghancurkan hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara berkata, aku akan bersamamu dan menemanimu kemanapun kau pergi. Sang raja menolehkan kepalanya mencari-cari siapa yang berbicara, dan terlihatlah olehnya istri pertamanya. Namun, istri pertamanya ini kelihatan begitu kurus, seperti menderita kekurangan gizi. Lusuh karena tidak mendapatkan perhatian dari sang raja. Dengan penyesalan yang sangat mendalam, kesedihan yang amat sangat, sang raja berkata sendu, seharusnya aku lebih memperhatikanmu saat aku masih punya banyak kesempatan. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam realitanya, sejatinya kita semua mempunyai 4 istri dalam hidup kita. Istri keempat kita adalah tubuh kita. Tidak peduli berapa banyak waktu dan usaha yang kita habiskan untuk membuatnya terlihat bagus. Berapa banyak dana, uang, tenaga yang kita habiskan untuk memoles tubuh kita agar kelihatan cantik, kelihatan gagah, tampan di hadapan orang-orang. Betapa banyak uang yang kita habiskan untuk membelikan pakaian-pakaian mewah untuk tubuh kita ini. Namun, tetap saja dia akan meninggalkan kita saat kita meninggal. Kemudian istri ketiga kita tiada lain adalah ambisi.
kedudukan, dan kekayaan kita. Berapa banyak energi, berapa banyak pikiran kita terkuras, berapa banyak waktu kita habis hanya untuk memenuhi ambisi kita. Kita terus mengejar kedudukan, pangkat, dan jabatan. Dan terlebih lagi, kita terus memburu rupiah, memburu dolar, menumpuk mereka. Namun, saat kita meninggal, yakinlah dan pasti semua itu akan jatuh ke tangan orang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Itu adalah sia-sia tanpa kita berusaha untuk menitipkannya kepada yang semestinya. Untuk menjadi deposito akhirat kita sebagai teman kita kelak nanti di akhirat. Sedangkan istri kedua kita adalah keluarga dan teman-teman kita. Tak peduli berapa lama waktu yang sudah kita habiskan bersama mereka. Namun, tetap saja mereka hanya bisa menemani dan mengiringi kita hingga ke pemakaman. Lalu setelah itu, mereka meninggalkan kita satu langkah, dua langkah, dan akhirnya lambat laun pun hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya pun kita dilupakan. Kecuali kita pernah berbuat baik, kecuali kita meninggalkan kesan kepada mereka. Dan akhirnya istri pertama kita adalah jiwa, ruh, dan iman. Dan akan kita isi dengan amal ibadah kita. Yang sering kita abaikan karena sibuk memburu kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan nafsu. Kita mungkin tidak punya waktu untuk bersujud. Hari-hari kita tersita untuk mengurus pekerjaan kita. Waktu-waktu kita terbuang untuk memburu kekuasaan dan memenuhi kepuasan nafsu kita. Padahal jiwa, ruh, atau iman inilah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah kita abaikan istri pertama kita, karena dialah yang benar-benar akan menemani kita hingga di perjalanan akhir kelak. Namun demikian, perlu kita ingat bahwa istri pertama ini akan menjadi teman yang baik, akan menjadi penolong yang baik jika selama di dunia kita merawatnya, kita memberinya gizi, kita mengisinya dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Kita mengisinya dengan sujud sebanyak-banyaknya, bertafakur, bersikir, bersedekah sebanyak-banyaknya, maka istri pertama kita inilah yang akan bersama-sama dengan kita menuju di pengadilan akhirat di padang mahsyar, dan dia pula lah yang akan bersama-sama kita meniti titian Shiratal Mustaqim sehingga kita bisa selamat sampai di hadapan Allah, dan insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini adalah hari Jumat,
Mari kita perbanyak ibadah kita. Mari kita perbanyak bersikir. Mari kita perbanyak bersujud. Mari kita perbanyak tadarus. Dan jangan lupa, isilah hari Jumat ini dengan banyak bersedekah. Saya kira itulah bahan renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, saudara-saudara Anda, agar makin banyak orang yang sadar, makin banyak orang yang memahami betapa pentingnya peranan istri pertama kita, yaitu ruh, jiwa, dan iman kita, untuk terus mengisinya dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Akhirnya, saya kembali mengingatkan, jangan lupa subscribe, sehingga channel ini bisa berkembang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan di rumah saja.